Para pelanggannya ini menanyai kenapa lapaknya ini selalu tutup ketika pelanggan ini lewat dan ingin beli mie ayamnya Mas Bari ini. Di situ Mas Bari ini heran. Padahal dia ini tidak pernah tutup, bahkan hampir buka terus. Nah, Indra ini ternyata mempunyai kenalan seorang paranormal. Di situ pun Mas Bari tertarik dengan kenalan paranormal dari si Indra ini. Pak Yanto pun memberitahu kepada Mas Bari ini nanti Mas Bari setelah dari sini garam ini harus ditaburkan di sekeliling warungnya Mas Bari. Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Pos Horor. Channel yang membawakan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Untuk kalian yang mungkin kebetulan menemukan kami di channel YouTube kalian dan tertarik dengan cerita-cerita horor, kalian bisa subscribe dulu ke channel kami agar mendapatkan update terbaru dari kami. Dan kami tayang setiap hari Selasa dan hari Kamis pukul 7 malam. Ini saya akan menceritakan salah satu cerita yang berasal dari subscriber. Sebut saja nama subscriber ini Mas Bari. Dalam kesehariannya Mas Bari ini bekerja sebagai penjual mie ayam. Mas Bari ini akan berbagi ceritanya ketika ia dulu melakukan pesugihan. Saat itu bermula ketika Mas Bari ini berjualan mie ayam. Karena saking banyaknya pesaing dan juga ada salah satu pesaing dalam berjualan mie ayam ini mengerjai atau menjahili usahanya, sehingga membuat usahanya Mas Bari ini sepi dan omsetnya pun terus turun, bahkan sampai hampir bangkrut. Nah, ketika itu sebenarnya Mas Bari ini juga menaruh curiga ketika dia di luar tempat lapak dia berjualan selalu ditanyai oleh para pelanggan. Para pelanggannya ini menanyai kenapa lapaknya ini selalu tutup ketika pelanggan ini lewat dan ingin beli mie ayamnya Mas Bari ini. Di situ Mas Bari ini heran. Padahal dia ini tidak pernah tutup, bahkan hampir buka terus. Dia bahkan juga menjelaskan kepada pelanggannya kalau dia ini buka terus, tidak pernah tutup. Disitulah Mas Bari ini mulai muncul kecurigaan bahwa pasti ada yang menjahili lapaknya Mas Bari ini. Disitulah terbesit sebuah pikiran untuk mencari seorang paranormal. Di hari itu pun juga Mas Bari langsung mencari info dari rekan-rekannya untuk mencari paranormal. Di situ ada salah satu rekannya, sebut saja namanya Indra. Nah, Indra ini ternyata mempunyai kenalan seorang paranormal. Di situ pun Mas Bari tertarik dengan kenalan paranormal dari si Indra ini. Maka mereka pun chattingan dan basa-basi sebentar untuk akhirnya ketemuan dan untuk mendatangi paranormal tersebut. Tibalah hari waktu mereka ini bertemu. Mereka ngobrol dan basa-basi menanyakan ya tentang kabar dan lain-lain sebagainya. Itu Mas Bari pun langsung bertanya ke intinya mengenai paranormal kenalannya Mas Indra ini. Mas Indra ini menjelaskan bahwa paranormal kenalannya ini dikatakan ya, cukup sakti. Dan kebetulannya juga paranormal ini berada di dalam kota, di mana Mas Bari dan Mas Indra ini tinggal. Tanpa berlama-lama, Mas Bari ini meminta kepada Indra untuk mengantarkan dia ke tempat paranormal tersebut. Akhirnya berangkatlah mereka berdua menuju ke lokasi. Sekitar kurang lebih 20 menit mereka sampai ke tempat paranormal tersebut. Setelah sampai di depan rumah paranormal, Mas Indra kemudian mengetuk pintu paranormal tersebut dan mengucap salam.
Beberapa saat ada suara yang menjawab dari dalam sambil membuka pintu. Rupanya itu adalah paranormal kenalan Mas Indra. Sebut saja paranormal ini Pak Yanto. Pak Yanto pun langsung mempersilahkan mereka berdua masuk ke dalam rumah dan dipersilahkan untuk duduk di ruang tamu. Awalnya mereka bertiga ini basa-basi terlebih dahulu, hingga akhirnya Mas Indra ini memberitahu tujuannya datang ke rumah Pak Yanto. Selain untuk bersilaturahmi, bahwa Mas Bahri ini mempunyai sebuah masalah dengan lapak jualannya. Yang dimana diketahui lapak jualannya ini seperti ada yang mengerjai. Nah, kemudian Pak Yanto pun seperti melakukan sebuah ritual penerawangan dengan lapaknya Mas Bahri ini. Dan diketahuilah memang ada yang mengerjai atau istilahnya menjahili lapak jualannya Mas Bahri ini. Dan ternyata yang menjahili pun juga diketahui salah satu pedagang juga yang berjualan di area pasar itu juga. Dan Pak Yanto ini berkata, tenang Mas Bahri, ini bisa dinetralkan dan dikembalikan seperti sedia kala. Kemudian Pak Yanto pun juga langsung berpamitan dengan mereka untuk masuk ke dalam ke ruangan khusus. Dan di situ Mas Indra dan Mas Bahri pun menunggu sekitar habis setengah jam. Hingga akhirnya Pak Yanto keluar. Di situ Pak Yanto keluar dengan membawa sebuah bungkusan balut kain putih. Dan di dalam bungkusan itu terdapat garam. Pak Yanto pun memberitahu kepada Mas Bahri ini nanti Mas Bahri setelah dari sini garam ini harus ditaburkan di sekeliling warungnya Mas Bahri. Tujuannya adalah agar bangsa gaib yang menjahili Mas Bahri ini pergi dan tidak bisa lagi menjahilinya. Dan juga ketika Mas Bahri ini menaburkan garam, ini harus dalam keadaan yang sepi. Setelah mendengar penjelasan itu, dan paham, Mas Bahri dan Mas Indra pun berpamitan pulang. Dan juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pak Yanto. Setelah itu pun tanpa berlama-lama Mas Bahri pun meminta Mas Indra menuju ke pasar di malam hari. Di tempat lapaknya Mas Bahri ini berada, mereka ini tiba di sana dalam keadaan pasar ini tutup sehingga pasar dalam keadaan sepi. Setelah sampai di pasar dan langsung menaburkan garam di sekitar lapak jualannya, dan mereka pun akhirnya selesai dan pulang. Belum pulang Mas Bahri ini mengucapkan terima kasih kepada Mas Indra karena sudah dibantu menemui paranormal. Dan benar saja keesokan harinya ketika Mas Bahri ini membuka warung, lapaknya ini langsung laris, langsung ramai lagi seperti biasanya. Tetapi sayangnya berhentinya gangguan makhluk halus ini, gangguan gaib ini, ternyata kurang lebih hanya 1 bulan. Setelah 1 bulan, gangguan ini muncul lagi ternyata. Dan bermula dengan sepinya lapak. Dan juga ternyata bahan-bahan yang untuk membuat mie ayam ini yang harusnya masih segar, tiba-tiba menjadi busuk dan bau. Kejadian ini pun terjadi selama berhari-hari. Itu Mas Bahri mulai curiga lagi, jangan-jangan ini dijahili lagi. Karena kejadian itu pun Mas Bahri menjadi lelah dan capek, maka Mas Bahri mencari jalan pintas, yaitu pesugihan. Karena modal jualannya pun juga sudah ludes, sudah habis gara-gara bahan-bahannya ini busuk semua. Lagi-lagi Mas Bahri ini mengontak Mas Indra melalui telepon dan menceritakan kejadian yang menimpanya. Kejadian di mana lapaknya dijahili orang lain.
sehingga dia kehabisan modal. Itu Mas Bari juga menceritakan bahwa Mas Bari ini ingin melakukan pesugihan. Awalnya Mas Indra ini terkejut, lalu memberi sebuah nasihat. Coba kamu pikir-pikir lagi, pesugihan itu tidak main-main, dan pasti harus pakai tumbal atau syarat-syarat untuk pesugihan itu. Karena Mas Indra terus didesak sama Mas Bari, Mas Indra pun kembali menyarankan untuk menemui lagi Pak Yanto. Nah, maka pada sore harinya menjelang pada maghrib, Mas Bari pun menuju ke tempat Pak Yanto. Sekitar kurang lebih jam 6:30 malam. Mas Bari pun sampai ke tempat Pak Yanto. Setelah mengetuk pintu rumahnya, Pak Yanto pun keluar. Pak Yanto langsung mempersilahkan Mas Bari untuk masuk ke rumah. Di situ Mas Bari tanpa basa-basi menjelaskan masalahnya tadi. Ternyata bahwa lapaknya ada yang menjahili lagi sehingga dia kali ini menjadi bangkrut, tidak punya modal lagi. Dan langsung tanpa basa-basi Mas Bari ini menanyakan apakah ada jalan pintas untuk menjadi kaya, yaitu melalui pesugihan. Mendengar hal itu Pak Yanto ini malah terkekeh dan menjawab, sebenarnya ada Mas Bari, tapi ada resiko-resikonya. Apa kamu sudah siap? Ini Mas Bari ini langsung menjawab, ya Pak, saya sudah siap menanggung resiko dan syarat-syaratnya, saya siap jalani. Nah, di sini Pak Yanto mulai menjelaskan bahwa ada pesugihan yang cocok dengan Mas Bari, yaitu pesugihan Buto Ijo. Dan Pak Yanto pun mengatakan bahwa lokasi ritualnya, sobat semua, tadi ada salah teknis, akan lanjutkan lagi ceritanya. Nah, dan disitu pun Mas Bari tanpa basa-basi menjelaskan masalahnya tadi. Ternyata bahwa napaknya ini ada yang menjahili lagi, sehingga dia ini menjadi bangkrut dan jadi tidak punya modal. Langsung tanpa basa-basi Mas Bari ini menanyakan apakah ada jalan pintas untuk menjadi kaya, yaitu melalui pesugihan. Mendengar hal itu Pak Yanto ini malah terkejut dan menjawab, sebenarnya ada Mas Bari, tapi ada resikonya, apa kamu sudah siap? Mas Bari ini pun menjawab, iya Pak, saya sudah siap menanggung resikonya dan syarat-syaratnya pun sudah siap saya jalani. Nah, di sini pun Pak Yanto menjelaskan bahwa ada pesugihan yang cocok dengan Mas Bari, yaitu pesugihan Buto Ijo. Dan Pak Yanto pun mengatakan bahwa lokasi ritualnya berada di sebuah hutan di pinggiran kota ini. Dan sebelum melakukan ritual itu, Pak Yanto juga meminta sebuah mahar, atau ya bisa dikatakan uang, untuk membeli sesaji yang dibutuhkan untuk melakukan ritual nanti. Setelah itu, setelah dapat mahar, Pak Yanto ini menyuruh istrinya untuk membeli syarat-syarat ritual. Setelah semua syaratnya lengkap, terkumpul, Pak Yanto ini mengajak Mas Bari ke hutan yang berada di pinggiran kota. Untuk menuju ke tempat ritual itu, dari rumah Pak Yanto memerlukan waktu kurang lebih 50 menit. Setelah sekian lama perjalanan pun, akhirnya mereka sampai di tempat tersebut. Langsung Mas Bari ini masuk ke hutan dan menyusuri gelapnya hutan yang hanya dibekali senter. Setelah sekian lama, mereka sampai di sebuah tempat yang terdapat sebuah batu besar. Di depan batu besar itu pun ternyata ada banyak bekas-bekas sesaji. Dan disinyalir itu adalah tempat untuk menaruh sesaji. Maka Pak Yanto pun menaruh sesaji itu di situ. Dan di dekat sesaji itu ada sebuah batu kecil.
yang dimana batu kecil itu diperuntukkan untuk tempat duduk, betapa bersilat dilakukan untuk pemujaan. Pak Yanto pun menjelaskan tata cara dan bacaan-bacaan. Di situ Pak Yanto juga merasa sudah jelas si Mas Bari ini dengan penjelasannya, maka Pak Yanto pun meninggalkan Mas Bari sendirian dan menunggu di luar hutan. Mas Bari pun langsung melakukan ritual ini. Dan ketika dia melakukan ritual itu pun Mas Bari ini merasa takutan. Karena awalnya terdapat gangguan. Bahwa yang di sebelahnya Mas Bari itu ada suara tawa kuntilanak yang mengganggu Mas Bari. Namun di situ Mas Bari tetap mengabaikan. Hingga sosok tersebut, sosok ketawa kuntilanak tadi menghilang sendiri. Setelah itu ternyata juga ada beberapa gangguan, namun Mas Bari tetap melanjutkan ritualnya. Hingga sosok yang dinanti-nanti itu datang. Sosok ini berwujud seperti raksasa besar dengan mata merah dan taring yang mengeringat. Ketika sosok ini muncul, Mas Bari pun lemas dan gemetar karena saking besarnya suara raksasa tersebut. Di tengah ketakutannya ini, sosok tersebut berkata kepada Mas Bari, "Jangan takut kepadaku. Ada apa kamu kesini? Kenapa kamu sampai ke tempat ini? Kamu menginginkan apa sampai memanggil-manggil aku terus?" Sambil gemetaran, Mas Bari pun menjawab, "Ini Mbah, saya ini ingin cepat kaya dan saya ingin melakukan usaha." Di situ makhluk itu menjawab, "Apakah kamu sanggup dengan syarat yang nanti saya berikan?" Mas Bari pun berkata, "Sanggup, asal saya bisa cepat kaya dan sukses." Nah, di situ pun di sesaji itu ada 3 ekor ayam. Makhluk raksasa itu tadi memerintahkan Mas Bari untuk memilih salah satu dari 3 ayam tersebut. Di sini pun ketika Mas Bari ingin memilih ayam, tiba-tiba di situ terdapat bayangan orang tuanya. Dengan sedikit rasa takut, Mas Bari ini tetap memilih salah satu ayam. Dan raksasa itu memerintahkan Mas Bari untuk menyembelih ayam yang sudah dipilih. Ketika sedang menyembelih ayam itu, Mas Bari ini tiba-tiba terbayang jeritan adiknya. Dan anehnya, ketika muncul bayangan tadi, jeritan adiknya tadi, Mas Bari ini langsung memotong kepala ayam hingga putus. Sosok tadi pun menyuruh Mas Bari untuk meminum darah ayam tersebut hingga habis. Maka Mas Bari pun meminum darah ayam tadi. Dan setelah Mas Bari pun selesai melewati tahap-tahap ritual pesugihan tersebut, tiba-tiba makhluk tadi menghilang, raksasa tadi menghilang. Dan sayup-sayup Mas Bari mendengar suara ayam dari kejauhan. Ternyata Pak Yanto ini menghampiri Mas Bari. Yang waktu pun ternyata juga menunjukkan waktu subuh. Pak Yanto pun mengucapkan selamat kepada Mas Bari karena berhasil melewati tahap-tahap ritual. Dan disitu pun Pak Yanto mengajak Mas Bari untuk kembali ke rumah Pak Yanto. Di situ Mas Bari juga diberi penjelasan oleh Pak Yanto tentang tata cara pesugihan, bahwa nanti di rumahnya Mas Bari ini harus ada ruangan khusus untuk melakukan ritual. Dan dikarenakan Mas Bari ini sudah tinggal di rumah ini sendiri, maka Mas Bari ini langsung saja menyiapkan ruangan ini. Pada malam harinya, Mas Bari ini disuruh tidur di dalam ruangan itu. Ketika Mas Bari ini didatangi makhluk itu, Mas Bari ini sedang tertidur dan makhluk ini ternyata datang di dalam mimpinya. Makhluk tersebut membawa karung besar yang diberikan kepada Mas Bari. Nah, setelah mengalami mimpi tersebut, Mas Bari pun terbangun. Ternyata karung besar tadi
berada di sebelah Mas Bari. Karena penasaran, Mas Bari pun membuka karung tersebut. Dan betapa terkejutnya Mas Bari karena isi dari karung tersebut adalah uang yang sangat banyak. Ketika sedang menghitung uang tersebut, tiba-tiba di depan rumahnya ada yang mengetuk. Mas Bari pun segera membuka pintu rumah dan tidak disangka-sangka bahwa yang mengetuk pintunya adalah tetangganya yang membawa kabar bahwa kakaknya sudah meninggal dunia. Mas Bari pun terkejut. Salah. Maaf, yang saya maksud tadi adalah adiknya Mas Bari. Dikatakan bahwa adiknya Mas Bari ini sudah meninggal dunia. Jadi di situ Mas Bari ini terkejut. Lalu dia pun masuk ke dalam rumahnya, mengganti pakaian dan bergegas menuju ke rumah orang tuanya. Dan ternyata benar saja, ketika di rumah orang tuanya sudah banyak orang yang berkumpul. Dan di tengah ruang tamunya ada sosok jenazah yang ketika didekati ternyata adalah adiknya. Itu Mas Bari sangat sedih dan merasa menyesal karena sudah menumbalkan adiknya untuk melakukan ritual tersebut. Setelah acara takziah pun selesai, maka Mas Bari pun kembali ke kediamannya dan melanjutkan kegiatannya. Mas Bari memutuskan untuk membuka usaha di suatu ruko. Seiring berjalannya waktu, ternyata usahanya cepat sukses dan bahkan mempunyai rumah makan yang cukup besar. Seiring berjalannya waktu, Mas Bari ini lupa untuk menyiapkan tumbal. Ini karena Mas Bari ini lupa mendapatkan tumbal. Yang dijadikan tumbal ini ternyata adalah orang tuanya sendiri. Di situ Mas Bari ini merasa sangat menyesal karena orang tuanya telah menjadi korban tumbal. Karena menyesal, Mas Bari pun memutuskan untuk menghentikan pesugihannya ini. Dengan cara di situ Mas Bari mencari sosok kiai. Dan akhirnya Mas Bari ini mendapat informasi bahwa ada seorang kiai yang berada di salah satu pondok pesantren. Itu pun setelah bertemu si kiai tersebut, Mas Bari menjelaskan apa yang terjadi di hidupnya dan ingin menghentikan pesugihannya. Sang kiai pun akhirnya membimbing Mas Bari. Hingga akhirnya Mas Bari pun berhenti dari pesugihannya. Dan akhirnya sampai saat ini Mas Bari ini masih mengabdi kepada kiai tersebut sampai sekarang. Itulah tadi cerita yang ada sangkut pautnya dengan pesugihan, yang dimana pesugihan itu mau bagaimanapun adalah tindakan yang salah. Dan sebelum saya menutup cerita kali ini, saya mohon maaf sebelumnya apabila ada gangguan-gangguan teknis dari saya maupun dari alat yang untuk merekam di video kali ini. Setelah itu apabila kalian mungkin juga mengalami pengalaman yang sama, baik itu kalian sendiri maupun teman kalian atau siapa, dan kalian ingin menuliskannya di kolom komentar, saya sangat mengapresiasi. Dan apabila kalian menyukai video ini, kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian juga. Dan kalian yang mempunyai cerita sendiri dan ingin kami bawakan di episode selanjutnya, kalian bisa kirim melalui email yang sudah kami taruh di deskripsi, DM TikTok juga bisa, DM Instagram juga bisa. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang menonton kami hingga saat ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.